Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfiah Salma dengan NIM 2023008238 ingin mempresentasikan eh, bisnis yang akan saya lakukan, yaitu Sandwich Kuhab. Di sini kenapa saya membuat Sandwich Kuhab? Itu karena sandwich ini dibuat untuk orang-orang dengan gaya hidup yang praktis, murah, dan fleksibel. Jadi kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswa atau kerja yang nggak sempat sarapan. Nah, saya mengeluarkan sandwich ini untuk mereka. Jadi buat yang nggak sempat untuk makan berat, itu bisa beli sandwich dan makannya juga bisa di mana aja gitu. Terus bisnis itu juga memudahkan mereka yang kerap kali memiliki banyak kesibukan, sandwich sebagai alternatifnya yang dapat memberikan kebutuhan nutrisi singkat, murah, mengenyangkan, serta dapat dimakan dimanapun dan kapanpun. Ini adalah gambar sandwich kuhabnya. Pada slogannya yaitu hap-hap kenyang sampai petang. Maksud dari kenyang sampai petang itu dibuat sesuai dengan porsinya karena ada roti sebagai karbohidratnya, sayur-sayuran, protein, dan dressing atau saus yang bikin rasa sandwich ini jadi lebih enak untuk dinikmati. Terus sandwich kuhab ini ada varian singlenya dan double-nya. Untuk varian singlenya itu di harga 15.000, double-nya 25.000. Isiannya itu sama, ada roti, timun, tomat, sosis, lada, saus sambal, mayo, dan telur. Terus untuk karakteristik sandwich ini biasanya menggunakan roti tawar atau roti gandum. Terus diisi juga dengan berbagai macam protein kayak beef slice, telur, sosis gitu. Habis itu sandwich ini dapat disajikan dingin maupun hangat. Alasan saya memilih produk ini tuh karena yang pertama praktis dan cepat saji, yang kedua adalah fleksibel dan beragam, yang ketiga sebagai pengganti makanan pokok, yang keempat modal relatif terjangkau, yang kelima keuntungannya yang menarik, yang keenam adalah pemasarannya fleksibel dan mudah dijangkau. Analisis SWOT-nya yang pertama adalah strength atau kekuatan, itu ada di variasi produk, kualitas bahan baku, citra rasa yang unik, lokasi yang strategis, branding yang kuat, dan opsi customisasi sandwich. Itu maksudnya kayak customer bisa milih mau pakai sosis atau enggak, mau rotinya berapa, terus mau pakai. Pokoknya bisa request deh untuk varian produknya kan tadi ada yang single sama yang double. Untuk kualitas bahan bakunya juga tentunya saya memilih sayur yang berkualitas. Karena kalau nggak yang berkualitas pasti rasanya aneh ya. Apalagi selada kalau udah layu tentu rasanya akan pahit. Terus cita rasa yang unik itu dihasilkan dari saus mayo dan saus sambalnya. Terus lokasi yang strategis ini saya bisa buatnya di kos dan saya pasarkan ke kampus, ke teman-teman gitu. Untuk weakness atau kelemahannya yang itu pertama keterbatasan dalam produk, yang kedua biaya bahan baku yang fluktuatif, yang ketiga kurangnya diferensiasi, yang keempat tingkat keuntungan yang tipis, yang kelima keterbatasan menu, yang keenam adalah persaingan yang ketat. Karena kan pasti banyak juga yang punya ide sama kayak sandwich dan ya kita taunya sandwich itu roti diisi sayur, sosis, telur, dan saus kan sama nggak ada bedanya dengan sandwich lainnya. Terus untung yang tipis itu karena kadang bahan baku entah telur, roti, sayur itu yang makin naik harganya jadi kita susah buat menaikkan harga atau menurunkan harga sandwich kita kayak ya udah harganya tetap segitu aja walaupun bahan bakunya naik. Terus yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah tren gaya hidup sehat, yang kedua peningkatan permintaan, yang ketiga ekspansi online dan pengiriman, yang keempat pengembangan produk baru, yang kelima pemasaran media sosial dan pemasaran digital, yang keenam event dan catering. Jadi sandwich ini kayak aku nih mau diet nih yaudah makannya sandwich aja gitu kan, kenyang dan nggak yang bikin gendut lah gitu. Terus peningkatan permintaan itu tergantung dari customer.
penjualan online dan pengirimannya itu ya kayak tadi, mungkin kita ke mahasiswa menjualnya bisa COD ke kampus atau deket-deket kos. Terus pengembangan produk baru itu ya sandwichnya nggak cuman itu aja variannya, nggak cuma sandwich yang kayak gitu aja. Entah kita bisa bikin sandwich buah gitu kan. Terus pemasaran media sosial dan pemasaran digital itu tentunya juga kita bantu promosikan di Instagram atau di story WA dan minta tolong teman-teman untuk sharekan. Event dan catering ini bisa aja kita eh, ikuti juga, maksudnya kita pasarkan di event atau catering biar semakin dikenal produk kita. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama itu munculnya persaingan baru, yang kedua perubahan selera konsumen, yang ketiga kenaikan harga bahan baku yang tadi, yang keempat itu kondisi ekonomi, kelima isu kesehatan dan keamanan pangan, yang keenam adalah persaingan harga. Ancaman dari pesaing itu yang pertama ada persaingan harga yang agresif, loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada, inovasi produk yang cepat dari pesaing, jaringan distribusi pesaing yang lebih luas, promosi pemasaran pesaing yang lebih efektif dari kita, adaptasi pesaing terhadap tren pasar, kualitas dan konsistensi produk yang tinggi. Untuk kekuatan dari pesaing itu biasanya mereka udah kenal dari merek-merek sebelumnya, terus adanya jaringan distribusi yang lebih banyak, skala ekonomi yang lebih besar, menu yang lebih beragam dan lebih menarik, serta kualitas bahan baku yang mungkin lebih terjamin. Terus strategi pemasaran mereka yang lebih kuat dan inovasi produk mereka yang lebih berkelanjutan. Terus adanya peluang yang dimanfaatkan pesaing itu yang pertama adalah tren gaya hidup sehat, yang kedua permintaan makanan siap saji yang praktis, yang keempat pertumbuhan platform pesan antar makanan, yang keempat preferensi rasa lokal, karena kan kadang ada yang nggak suka tuh ya, pasti masa rasanya kayak amis gitu, rasa dari mayones mungkin, makanya kita tadi bisa bikin customerisasi, mau mau ditambahin ini atau enggak, mau pakai yang ini atau enggak gitu. Terus yang kelima itu ada pemanfaatan media sosial. Untuk kelemahan pesaingnya itu dari kualitas bahan baku dan konsistensinya. Yang kedua adalah harga yang relatif tinggi. Yang ketiga kurangnya inovasi produk. Dan keempat branding yang kuat. Lima ketergantungan rantai pasok. Kesimpulan dari bisnis itu, bisnis sandwich ini memiliki potensi pasar yang menarik di kalangan mahasiswa, pelajar, pekerja, dan masyarakat. Permintaan makanan cepat saji yang praktis, mengenyangkan, murah, berkualitas, dan didorong oleh gaya hidup yang serba cepat ini, populasi pelajar, pekerja yang besar, serta daya tarik masyarakat dapat menjadi usaha yang berhasil bagi bisnis saya. Sekian presentasi saya hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.